Oke, selamat pagi teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terusin yang tadi ya, karena saya pikir ini penting untuk saya respon nih. Yang soal komentar guru saya, Ko Julius Tan, ya menyoroti lemahnya penegakan atau penindakan hukum terhadap para penista agama Islam di Indonesia. Jadi sebenarnya gini kawan, kalau kemarin kenapa kasus Pak Ahok yang menista Al-Quran itu cepat ditindak? Ada dua faktor. Pertama, karena pada saat itu Kapolri pada yang saat itu dijabat oleh yang sekarang Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian itu didesak dan ditekan oleh massa gabungan yang membentuk GNPF, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, yang memfatwakan memilih pemimpin non-muslim hukumnya haram. Saat itu ketua MUI-nya yang kemudian dan sekarang mantan wakil presiden Abah Yai Ma'ruf Amin. Nah, karena kelompok FPI, HTI, dan kawan-kawan ormas Islam lain sukses menekan MUI, membentuk yang namanya GNPF MUI, ya. Nah, mereka menekan Polri yang saat itu dikepalai oleh Pak Tito Karnavian untuk segera memerintahkan Kabareskrim, Badan Reserse Kriminal Polri, untuk menerbitkan gelar perkara, sprindik, surat perintah penyidikan dan gelar perkara, dan langsung gercep mentersangkakan Pak Ahok. Ya karena pada saat itu Kapolrinya Muslim, Tito Karnavian. Nah, itu pun juga pada waktu itu Tito Karnavian itu baru akan pensiun di tahun 2022. Ya. Baru akan pensiun dari polisi itu tahun 2022. Nah, karena tahu bakal panjang urusan, udahlah mendingan Tito diangkat jadi menteri aja lah, daripada nanti pemerintahan Jokowi bikin Ahoker tuh marah bin Sakiati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hari Jumat 2 Mei 2022, meninggal usia 22, Blok DD3. Itu dekat rumah tetangga saya tuh, dekat rumah adik kelas saya, Dirga namanya. Meninggal kecelakaan, umur 22 tahun, masih muda banget. Saya nggak ngerti, nggak kenal juga saya. Jadi itulah pokoknya intinya itu. Kalau sekarang Kapolrinya Kristen, Listio Sigit itu kan Kristen, Kapolri pertama yang bukan dari Islam. Lah wajar kalau Kapolri yang sekarang ini lebih pro kepada kaumnya. Makanya kan saya wanti-wanti teman-teman semuanya. Saya tuh wanti-wanti banget. Orang kalau sudah memimpin kaumnya pasti akan mendahulukan kaumnya dulu. Gak mungkin deh. Makanya kenapa laporan-laporan terhadap para Kristen penghujat Islam itu nggak ditindak sama polisi sampai sekarang? Iya, itu penyebabnya. Karena Kapolrinya aja dari kalangan bukan Muslim. Kapolrinya dari kalangan bukan orang gereja gitu kan. Kapolrinya dari pro pastoral, ya sudah. Mereka sih akan
mengutamakan kaumnya ketimbang yang bukan kaumnya. Nah, kenapa yang yang dari kalangan Islam itu cepat banget? Ya karena memang bukan kaumnya. Itu bedanya antara kenapa Pak Ahok gercep banget ditindak masalah penistaan terhadap Al-Quran, sementara yang penghujat Islam dari kalangan Kristen ini kok lambat kali ya beda Kapolri, ya beda kepala. Kalau sudah beda kepala ya urusannya repot, Jeng. Ya urusannya repot kan. Itu aja, simple. Ngapain ribet? Ya. Iya. Ngapain ribet-ribet? Jadi ini bukan masalah kakak besar suruh ngalah sama adik kecil atau gimana. Apalagi kata Ko Julius Tan, yang kecil ini kan megang ekonomi lah. Betul yang dibilang. Sementara kita sama Islam unggul jumlah. Lah, sebenarnya maaf lahir batin loh ya. Di antara deretan orang terkaya Indonesia itu ada yang muslim loh. Hairul Tanjung yang punya Sritex yang kemarin rungkat itu mualaf. Cindo Solo mualaf itu yang punya Sritex yang kemarin rungkat itu. Iya. Jadi makanya kalau jangan masalah yang kecil nih mega ekonomi itu nggak penting. Itu fakta betul memang. Fakta betul, tapi jangan salah, di beberapa sektor justru umat Islam ini punya pegang. Gitu teman-teman. Nah sekarang kan umat Islam ini kan lagi dibelah-belah, benar yang dibilang Ko Julius Tan itu. Ada yang di label Islam radikal, ada yang di label Islam moderat, ada. Kalau umat, karena mereka kalang kabut sebenarnya. Kalau umat Islam Indonesia ini bersatu, kayak zaman Masyumi berdiri awal-awal, kebelinger mereka, ya, kebelinger. Ya bakal kelingan, bakal was-was mereka, panik. Kalau andai kata seperti Masyumi zaman dulu keulang lagi sekarang. Nah kenapa Bung Karno membubarkan Masyumi? Konon katanya sejumlah tokoh terlibat dalam PRRI. Itu kan fitnah. Orang-orang yang sebenarnya merasuki Bung Karno yang anti-Islam pada saat itu. Siapa? Ya kebanyakan orang-orang PKI. Orang-orang PKI merasuki Bung Karno, ya kan? Memfitnah tokoh-tokoh Masyumi terlibat dalam PRRI. Sampai ulama besar Buya Hamka tuh dipenjara, Nasir masuk penjara, Sapruddin Prawira Negara masuk penjara dan sebagainya. Itu kan karena orang-orang PKI. Gitu. Orang-orang PKI yang merasuki Bung Karno, setan-setan PKI yang merasuki Bung Karno sebenarnya. Yang mendorong Bung Karno itu makin away dengan Islam. Padahal Bung Karno itu lupa hasil pemilu tahun 55. Partai NU itu menduduki peringkat ketiga loh, setelah PNI dan PKI. Jadi memang lemahnya penegakan hukum terhadap penghujat Islam di Indonesia itu ya terlihat ya sekarang. Lihat aja kepala kepolisian aja dari kalangan Kristen. Kan saya bilang penegakan ya terhadap penghujat agama Islam dari kalangan Kristen baru akan kejadian kalau Kapolrinya ganti dari Listio Sigit ke yang Muslim. Ya siapa kek? Contohnya Kabar Hankam Polri Pak Fadil Imran bekas Kapolda Metro Jaya, terus Kabar Reskrim Polri Wakapolri yang sekarang penggantinya Pak Agus Andrianto yang diangkat jadi
Menteri IMIPAS, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo. Kalau Kapolrinya diganti dengan yang Islam, yang pro kepada umat Islam macam Napoleon Bonaparte yang juga sudah purnawirawan sekarang ini, itu bagus. Itu baru akan cepat itu ditindak itu para apa yang disebut Julius Tan itu, Polycarpus, Polykusut itu. Baru akan cepat ditindak. Ya, kalau masalah nyalahin pemerintah, kalau mau yang ekstrim lagi, ya tunggu saya jadi presiden. Tunggu saya jadi presiden RI. Kalau saya jadi presiden RI ya, Indonesia ini tak jadiin Islam 100% dengan metode forcing, paksaan. Oh, saya tiru yang akan dilakukan oleh Xi Jinping itu untuk memberantas teroris-teroris Turkestan Uighur itu. Lah, lihat dong di masa lalu. Barat mengakui tindakan-tindakan teroris separatis yang dilakukan oleh para Uighur Turkestan atau Xinjiang itu. Apalagi sampai kejadian ini mematikan, nabrakin mobil ke orang, belum lagi bom dan sebagainya. Itu kejadian di media 90-an sampai 2000-an. Di zaman Presiden almarhum Jiang Zemin dan Hu Jintao. Ya. Xi Jinping ini jadi presiden sejak 2013, tapi jadi sekretari jenderal Partai Komunis Tiongkok sejak 2012 ya. Langsung itu menerapkan sejumlah aksi. Bahkan dalam salah satu dokumen yang bocor, dokumen rahasia yang bocor, disebutkan gini. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Xi Jinping dalam membasmi para Uighur, menghilangkan doktrin kebencian di kalangan Uighur. Ya, walaupun ini saya samarin ya, walaupun sebenarnya itu ada perang pada menghilangkan ajaran Islam di Tiongkok sana yang dianut oleh Uighur, tapi saya pertegas saja doktrin kebencian dari Uighur itu, maka dilakukan any forms of authoritarianism, segala bentuk otoritarianisme. Maka dibikinlah itu kamp konsentrasi di Xinjiang. Banyak benar itu. Banyak benar itu. Para yang bukan Han dimasukkan semua ke kamp konsentrasi di berbagai penjuru di Tiongkok. Bahkan di Xinjiang aja sudah jadi mayoritas suku Han. Itu langkah seperti itu bagus itu. Tidak ada pelanggaran HAM di sana. Tidak ada pelanggaran HAM di sana. Bahkan dari delegasi Indonesia pernah ke sana kok. Ya. Tidak ada pelanggaran HAM. Tidak ada orang direpresi, orang disiksa, tidak ada. Ini malah bagus, itu dibina. Gitu loh. Supaya di dalam hati dan jiwa otak mereka itu tidak terbesit niat untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada separatisme atau separatisme. Ya. Sekaligus apa? Sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada Tiongkok, patuh taat setia kepada penjaga pilar kebangsaan Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok, ya. Langkah itu yang saya ambil, cuma saya modifikasi. Ya. Yaitu apa? Memaksa orang dengan terlebih dulu melakukan amandemen besar-besaran atau amandemen akbar. Atau amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29-nya di amandemen. Islam adalah agama resmi, agama nasional, agama kebangsaan,
dari Indonesia, dan Islam adalah agama yang wajib dianut oleh warga negara Indonesia. Sementara selain daripada Islam itu tidak diakui. Jadi otomatis warga negara Indonesia yang tidak Islam itu ya kehilangan kewarganegaraannya, menjadi stateless. Menjadi stateless, tidak bisa urus semua, paspornya mati, KTP mati, SIM-nya mati, semua dokumennya mati, non-aktif karena sudah tidak berkewarganegaraan Indonesia lagi. Ya stateless. Ya dianggap ilegal. Gitu. Dianggap ilegal. Jadi warga negara ilegal, pengungsi jadinya. Urusannya jadi adalah ke UNHCR. Itu. United Nations High Commission for Refugees. Komisi tinggi PBB untuk urusan pengungsi. Gitu kalau yang saya ambil. Atau masuk ke camp konsentrasi bikinan saya. Yang sama persis kok dengan camp konsentrasi atau re-education camp yang ada di Xinjiang sana. Ya, yang ada di Xinjiang sana. Sama kok. Perlakuannya akan sama seperti bagaimana pihak Tiongkok menghilangkan doktrin-doktrin kebencian dari Uighur supaya tidak bermental seperti gerakan separatis Turkestan. Gitu. Itu malah bagus. Dan sebagian lagi ngambil dari Taliban yang sekarang memerintah di Afghanistan. Walau tidak banyak, tidak sebanyak yang saya ambil dari Xi Jinping. Apakah itu salah? Enggak, selama itu baik, kenapa tidak? Gitu. Akan saya paksa itu orang jadi Islam. Kalau mau kalau mau tetap jadi WNI, Anda harus jadi orang Islam. Anda harus beragama Islam. Kalau tidak mau beragama Islam, ya sudah, ikhlaskan status WNI Anda jadi stateless atau masuk camp konsentrasi. Untuk apa? Dan ya, karena memang Indonesia adalah negara berketuhanan yang Maha Esa, di mana ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ngambil dari monoteisme murni yang ada di Islam. Titik, ya pakai koma. Ekstrimnya itu, tunggu saja di presiden, di mana kalau penindakan terhadap para penghujat Islam itu akan benar-benar ekstrim. Ya dihukum mati paling tidak. Dihukum mati karena pasti akan dijerat dengan, saya perintahkan dijerat dengan undang-undang atau pasal tentang makar. Apa tuh makar? Perlawanan terhadap negara. Ya polisinya tak buangin semua yang korup ini, paksi polisi ini tak buangin semua. Langkah yang sama seperti yang dilakukan oleh Mikhail Saakashvili di Georgia. Membuang polisi-polisi korup diganti dengan yang baru. Walaupun polisi di era pemerintahan saya akan ada di bawah kementerian, tepatnya di Kementerian Dalam Negeri. Itu kalau mau ekstrimnya. Tunggu saja di presiden biar para Polikarpus ini hilang dari bumi pertiwi kita Indonesia itu. Ya, bismillah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan para pembela Islam ini diberikan umur yang panjang oleh Allah dan diberikan semangat agar tidak terpengaruh oleh tipu-tipu muslihat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.